Jadi kita lakukan apa yang membuat kita bahagia. Niki lho ayate nggih. Mangkana yuridul izzata, barang siapa menginginkan kebahagiaan, kemuliaan, urip mulya niku urip enak nggih. Maka kemuliaan itu hanya ada pada Allah. Hanya miliknya Allah, tidak bisa kita dapatkan kemuliaan dari selain Allah. Dengan punya ukuran mulya ki duwite akeh misalkan. Bahagia ketika punya banyak uang. Karena kita hidup di dunia itu tidak bisa lepas dari uang. Berarti kalau kita punya banyak uang kita akan bahagia. Ya, jawabannya belum tentu. Masalah itu tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Kalau Allah yang mendatangkan masalah, uang kaya opo akeh, kabeh dikirimi duit disuap, ditaboki duit maksudnya. Kalau ditaboki tangan. Sak miliar, kon tutup mulut misalnya. Mboten saged. Nek Gusti Allah ngersakne buka mulut. Wong iso nutup karo mbukake mulut ya Gusti Allah. Ditutupi duit sepira-pira ya panggah buka. Ngoten niku lho. Kemuliaan itu miliknya Allah baik dunia maupun akhirat. Baik dunia maupun akhirat niku lho, paham ya. Baik dunia maupun akhirat. Tidak hanya di akhirat, dunia pun juga demikian. Orang beramal solih berarti akan mendapatkan kemuliaan. Tidak beramal solih, ya tidak akan mendapatkan kemuliaan. Orang berbuat maksiat ingin mendapatkan surga, ya tidak bisa. Kemuliaan itu ada pada Allah dengan cara apa? Fala tunalu minhu illa bitaatih. Tafsir Jalalain. Fala tunalu mongkoraten perkoleh opo al izzah minhu saking Allah illa bitaatihi aing kelawan ngabukti marang Allah. Maka tidak bisa didapatkan kecuali dengan beribadah kepada Allah. Barang siapa menginginkan kemuliaan jawabnya tengiki fal yuti'hu. Tafsir Jalalain, yang punya tafsir Jalalain, fal yuti'hu, maka taatlah kepada Allah. Kuncinya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki lho kuncine ngoten niku. Mukalane aja ragu-ragu dadi wong sing taat. Ya aja wani-wani nglakoni maksiat. Maksiatan yang kita lakukan itulah yang membuat kita tidak bisa bahagia. Dalilin di nggih bolak-balik kita omong niki. Ma'asoba min musibatin fabima ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang mengenai kalian berupa musibah itu sebab dosa yang kalian lakukan. Wong niku mongkon dosa berarti padha karo wong niku pilih oleh musibah dibandingne oleh nikmat. Cara dipikir niku kan pikirannya rada bermasalah niku. Mosok enek wong urip pingine oleh musibah. Lah aku ora pengin. Lah kok lakone maksiat, ora gelem salat ya, Cak. Berkaro pengin oleh musibah timbang oleh nikmat. Apa bener. Lah pengin duwe anak ra rabi, anak kok ngendi? Anak itu ya lho. Fal yuti'hu niki, maka taatlah falillahil izzatu jami'ah. Maka bagi Allah lah kemuliaan baik dunia maupun akhirat. Ilahi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uh. Ilahi maring Allah yas'adu munggah opo al kalimu kalimah atau ucapan at-thayyibu kang bagus. Ya'lamuhu mudanani sapa Allah ing al kalim at-thayyib wa huwa apa kalimah thayyibah itu la ilaha illallah wa nahwuha dan yang lainnya seperti subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah dan yang lain sebagainya. Zikir-zikir, tasbih, bacaan Al-Qur'an itu semua akan diketahui oleh Allah. Yas'adu itu naik. Naik yang dilakukan adalah diketahui.
Jadi bahasa majas. Jadi ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang baik itu akan diketahui oleh Allah. Bahasa memiliki kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik itu naik ke atas. Jadi naik maksudnya naik diketahui oleh pihak atas. Diketahui pihak atas berarti konangan malian. Ilaiyas atul kalimut thayyibu. Jadi Allah mengetahui ucapan atau perkataan-perkataan yang baik. Itu arti dari yas'adu, naik. Percakapan yang baik apa? La ilaha illallah, zikir-zikir, bacaan tasbih, bacaan Al-Quran, nasihat-nasihat yang kita sampaikan itu semua diketahui oleh Allah, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan ikhlas. Kemudian wal amalu sholihu yarfa'uh, wal amalu ta'amal as-sholihu kang bagus ku yarfa'uhu, munggah opo amal sholih ing Allah. Amal sholih itu naik ke Allah. Ya sama pengertiannya, Allah akan menerima. Apa amal sholih? Kalau tadi ucapan ya, yang keluar dari lisan kita. Amal berarti perbuatan seperti sholat, puasa, ya segala macam bentuk ibadah. Itu semua dilihat oleh Allah dan diterima, akhirnya nanti akan dibalas, asalkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Syarat-syarat diterimanya amal sholih kita penuhi. Kemudian yang berikutnya niki walladzina yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadid. Walladzina utai wong akeh yamkuruna kang padha nyandupaya sapa alladzina al makarati klan pira-pira sandupaya as-sayyiati kang ala lahum adzabun syadid. Lahum ku tetep keduwe alladzina iku lahum iku tetep keduwe alladzina adzabun tawi siksa sadidun kang abot. Sadidun kang abot artinya apa? Orang-orang yang merencanakan kejahatan. Ini orang-orang yang merencanakan kejahatan, melakukan makar. Al-makarat as-sayyiat, rencana-rencana jahat yang tersusun dengan rapi, dibuat satu skenario bin Nabi, dengan kanjeng Nabi. Niki lek kaitannya dengan asbabun nuzul, tapi ayat tidak hanya sebatas dengan asbabun nuzul, likuli sholihun likuli zamanin wa makanin, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi apapun bisa terjadi nih. Orang-orang yang sudah berencanakan, bermufakat untuk melakukan kejahatan kepada kanjeng Nabi fidarin nadwah, pada balai pertemuan. Ada satu balai pertemuan yang digunakan untuk merencanakan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, yang dibangun oleh Qusay bin Kilab litahadus wal musyawarah, untuk ngobrol-ngobrol, untuk musyawarah. Di situ ada satu rencana besar yang disusun, yang diskenario untuk menangkap kanjeng Nabi, bin taqyidihi, untuk mengikat Rasulullah, au qatlihi, untuk membunuh Rasul, au ikhraji, atau untuk mengusir Rasulullah. Itu ada kesepakatan di situ. Kama dzikra fil Anfal, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anfal. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah itu karena ada persekongkolan, ada mufakat jahat, ada satu rencana kejahatan yang telah disusun oleh orang-orang Quraisy untuk membinasakan Rasulullah, akan membunuh kanjeng Nabi Muhammad, sehingga kanjeng Nabi Muhammad memilih untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka itu siksaan yang sangat berat. Mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka semua akan ketahuan, rencana-rencana jahatnya akan bocor, akan diketahui, dan mereka akan mendapatkan imbas
mendapatkan balasan, akhirnya jatuh menjadi hina. Asalnya punya satu kehormatan karena diketahui telah ikut bersekongkol dalam kejahatan, akhirnya mereka semua menanggung akibatnya. Makanya harus berpikir panjang sebelum bertindak melakukan sesuatu. Nih bolone akeh, terus wong-wong kuat mau melok-melok ngoten, ternyata kalah karo kuasane Gusti Allah. Wa makru ulaika huwa yabur. Wa makru ulaika utawi sandupayane mengkono-mengkono alladzina iku huwa ya makru ula dhamir fasal iku yaburu rusak, hancur apa makru ulaik. Allah sampaikan rencana jahat mereka semua hancur. Yahliku tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Ujung-ujungnya gagal. Artinya isyaratan, ini memberikan isyarah libu'dihim anir rahmah, mereka semua orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Dan mereka akhirnya wastiharuhum, mereka terkenal menjadi viral bil bahyi wal fasad, sebagai kelompok-kelompok yang berbuat kejahatan. Ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dan nyata apa yang akan terjadi bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ternyata waktu sudah habis, tidak bisa sampai ke ayat 14, hanya sampai ayat 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Oke, kita kembalikan dulu. Dari ulum, aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau punggung tangan dan dagu, bawah janggut niku nopo bukan, dan pakai jilbabnya niku bagaimana? Nggih. Di dalam sholat, aurat perempuan jami'u badaniha ilal wajah wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Untuk kedua telapak tangan itu batnul kafen au dhahrul kafen, baik bagian dalam maupun bagian luar. Berarti punggungnya tangan ini tidak termasuk aurat. Kenapa orang kalau pakai mukena itu kok ditutupi bagian punggungnya? Karena biar ndak melorot, ngoten lho. Ini dicantol nih teng mriki nggih. Kenojo lorot, karena yang di sini ini bagian dari aurat yang harus ditutup. Sebenarnya di sini tidak. Kalau ini terbuka, tidaklah batal sholatnya. Kemudian muka, batasan muka sampai mana? Batasan muka sampai ini bagian dari muka. Berarti kini boleh terbuka, hanya saja karena dikhawatirkan bagian yang di bawah muka ini akan terbuka kalau nutupnya sini, sehingga nutupnya dari depan, biar bagian yang bukan muka itu tidak terbuka. Jangan seperti itu. Man la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang wajib yang tidak bisa dilakukan tanpa perkara itu, maka perkara itu ikut jatuh wajib. Seperti itu. Sedangkan pakai jilbab yang benar bagaimana? Sementing jilbabnya larang wis lah. Larang-larang sakne. Wis umume ngoten mawon. Ada lagi? Bisnis. Demikian kajian kita pada malam ini. Ini kajian yang saya rasa cocok dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Buah kebetulan, buah apa? Pokoknya itulah aturan agama yang harus kita pahami sehingga kita benar dalam menjalani hidup. Insyaallah akan selamat fid dunya wal akhirah. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.